Perkenalkan, nama saya Fenicia, NIM 1910417067. Dan di sini saya akan mencoba menjelaskan materi tentang human resource atau sumber daya manusia, atau bisa kita sebut dengan manajemen sumber daya manusia. Human resource atau sumber daya manusia, atau bisa kita sebut dengan manajemen sumber daya manusia. Hal yang pertama yang kita bahas dalam materi ini yaitu Human Resource and Quality Management. Manajemen kualitas merupakan salah satu aspek penting dalam perencanaan strategis perusahaan, dan peran karyawan sangat penting dalam manajemen kualitas. Dan yang kedua, untuk mewujudkan manajemen kualitas yang sukses, karyawan diberikan kebebasan yang luas dalam pekerjaan mereka, didorong untuk berimprovisasi dan memiliki kekuatan untuk menggunakan inisiatif mereka sendiri dalam memperbaiki dan mencegah masalah. Dalam mengelola sumber daya manusia dari perspektif manajemen kualitas, perusahaan harus fokus pada karyawan sebagai komponen kunci, bahkan sentral dalam desain strategis mereka. Karakteristik perusahaan yang berfokus pada manajemen kualitas. Yang pertama, sasaran strategis adalah kualitas dan layanan pelanggan, bukan hanya memaksimalkan keuntungan. Dan yang kedua, penghargaan didasarkan pada pencapaian kelompok. Dan yang ketiga, karyawan dilatih dalam berbagai keterampilan, sehingga memiliki pengetahuan tentang keseluruhan proses dan lebih fleksibel dalam penugasan. Yang keempat, karyawan memiliki kekuatan untuk membuat keputusan yang akan meningkatkan kualitas dan layanan konsumen. Dan yang kelima, perusahaan secara rutin akan memonitor kepuasan kerja karyawan untuk mengidentifikasi masalah. Selanjutnya, karyawan diperlakukan seperti konsumen dengan berbagai fasilitas pendukung. Dan yang terakhir, anggota tim dan setiap individu didukung untuk memberikan saran guna meningkatkan kualitas proses. Changing Nature Human Resource Management. Yang pertama, prinsip-prinsip manajemen ilmiah dikembangkan oleh F.W. Taylor pada tahun 1890-an, mendominasi manajemen operasi selama bagian pertama abad ke-20. Kedua, Taylor membagi pekerjaan menjadi aktivitas paling mendasar dan menyederhanakan desain pekerjaan, sehingga hanya sedikit keterampilan yang diperlukan untuk mempelajari suatu pekerjaan. Dan yang ketiga, pendekatan ini membagi pekerjaan yang membutuhkan lebih sedikit keterampilan dari pekerjaan yang lebih rumit. Dan yang terakhir, dalam sistem Taylor, pekerjaan adalah kumpulan semua tugas yang dilakukan oleh seorang pekerja, tugas atau aktivitas individu yang terdiri dari elemen-elemen yang mencakup beberapa gerakan pekerjaan. Selanjutnya, karakteristik of scientific management. Manajemen ilmiah mencegah pekerjaan menjadi elemen dan gerakan yang paling sederhana, menghilangkan gerakan yang tidak perlu, dan kemudian membagi tugas di antara beberapa pekerjaan sehingga masing-masing hanya membutuhkan keterampilan minimal. Sistem ini memungkinkan perusahaan untuk mempekerjakan sejumlah besar pekerjaan murah dan tidak terampil. Pengaturan waktu elemen pekerjaan memungkinkan manajemen mengembangkan waktu standar untuk memproduksi satu unit output. Pekerjaan dibayar sesuai dengan total output mereka dalam sistem upah borongan. Selanjutnya, assembly line. Yang pertama, ketika perusahaan menerapkan konsep jalur prakita dalam aktivitas produksi mereka, maka pekerjaan tidak perlu berpindah dari satu tempat ke tempat lain untuk melakukan tugasnya. Sebaliknya, mereka tetap di satu tempat kerja dan pekerjaan akan disampaikan kepada mereka di sepanjang jalur perkitan. Teknologi dari mesin serbaguna yang ada saat ini hanya membutuhkan sedikit keterampilan untuk melakukan tugas yang berulang. Dan yang terakhir, kecepatan kerja ditentukan secara mekanis oleh lini dan bukan pekerjaan atau manajemen. Pekerjaan di sepanjang garis dipecah menjadi tugas-tugas sederhana yang sangat berulang. Selanjutnya, limitation of scientific management. Pekerja sering menjadi bosan dan tidak puas dengan pengulangan
tugas sederhana, pekerja tidak memiliki kesempatan untuk membuktikan nilai atau kemampuan mereka. Tugas yang berulang membutuhkan gerakan fisik monoton, dapat mengakibatkan kelelahan fisik dan mental tidak wajar. Selanjutnya, employee motivation. Psikolog modern dan behavior pada 1950-an dan 1960-an menghindari prinsip-prinsip manajemen ilmiah dan mengembangkan teori yang mengusulkan bahwa untuk membuat karyawan bekerja secara produktif dan efisien, mereka harus termotivasi. Motivasi karyawan merupakan faktor kunci dalam mencapai tujuan perusahaan seperti kualitas produk dan mencapai kualitas kerja yang berkualitas. Kompensasi finansial merupakan faktor pendorong utama, tetapi itu bukan satu-satunya dan bukan yang paling penting. Faktor lain yang memotivasi karyawan termasuk aktualisasi diri seperti integritas, tanggung jawab, dan kealamian. Prestasi dan pencapaian, pengakuan, hubungan dengan rekan kerja dan superior, jenis dan tingkat pengawasan kerja, minat kerja, kepercayaan dan tanggung jawab, serta kesempatan untuk berkembang. Selanjutnya, contemporary trends in human resource management. Yang pertama ada job training, cross training, job enrichment, empowerment, teams, flexible work schedule, alternative workplace, and telecommuting, dan yang terakhir ada temporary and part-time employees. Job training. Perusahaan yang berkomitmen dalam manajemen kualitas memiliki pelatihan kerja yang sangat luas dan bervariasi. Harapan mengenai kinerja dan kemajuan baik dari sisi karyawan maupun manajemen sangat tinggi. Pelatihan kerja dianggap tadi ada salah pengucapan, yaitu kerja dianggap sebagai bagian dari sistem pengembangan karir terstruktur yang mencakup pelatihan silang dan rotasi pekerjaan. Dan adanya pelatihan kerja menciptakan cadangan bakat apabila perusahaan kekurangan tenaga kerja. Course training. Bagi perusahaan, pelatihan silang memberikan ukuran keamanan dengan cakupan pekerjaan yang lebih banyak jika terjadi pengunduran diri dan ketidakhadiran karyawan. Karyawan diberikan lebih banyak pengetahuan dan variasi agar tidak bosan. Mereka akan menemukan nilai lebih dalam apa yang mereka lakukan, dan tingkat ketertarikan mereka terhadap perusahaan akan meningkat. Dan karyawan akan saling menghormati karena akan lebih mengenal pekerjaan masing-masing. Selanjutnya, ada job enrichment, bertujuan untuk menciptakan lebih banyak kesempatan dalam hal pencapaian dan pengakuan individu dengan menambahkan variasi, tanggung jawab, dan akuntabilitas dalam pekerjaan. Empowerment, ada keunggulan dan kelemahan. Keunggulannya lebih memperhatikan kualitas produk dan kemampuan untuk memperbaiki masalah kualitas dengan cepat, meningkatkan rasa hormat dan kepercayaan di antara karyawan, tingkat absensi yang lebih rendah dan produktivitas yang lebih tinggi, pekerjaan yang lebih memuaskan, lebih sedikit konflik dengan manajemen, dan lebih sedikit manajer menengah. Kelemahan, ada karyawan dapat menyalahgunakan wewenang yang diberikan kepada mereka. Pemberdayaan mungkin memberikan terlalu banyak tanggung jawab untuk beberapa karyawan dan menimbulkan konflik dengan manajemen menengah. Membutuhkan pelatihan tambahan untuk karyawan dan manajer yang bisa memakan biaya. Dan yang terakhir, kerja kelompok dapat memakan waktu dan beberapa karyawan memungkinkan tidak membuat keputusan yang baik. Selanjutnya, job enrichment bertujuan untuk menciptakan lebih banyak kesempatan dalam hal pencapaian dan pengakuan individu dengan menambahkan variasi, tanggung jawab, dan akuntabilitas dalam pekerjaan. Selanjutnya, ada employee compensation. Salah satu motivasi yang paling dominan dalam memprediksi kinerja adalah kompensasi. Jasa harus diukur dan dihargai secara teratur. Jika tidak, tingkat kinerja tidak akan dipertahankan. Dan yang terakhir, ada diversity in the workplace. Yang pertama, ada keragaman telah menjadi faktor yang mengakar dalam manajemen sumber daya manusia di seluruh dunia.
dan penyebaran bisnis global yang dikombinasikan dengan mobilitas geografis karyawan telah menghasilkan perusahaan dengan tenaga kerja yang lebih beragam daripada sebelumnya. Sekian pembahasan materi dari saya mengenai human resource.